Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Baiklah, pada hari ini kita bertemu kembali dalam topik biologi pastinya. Hari ini kita akan membahas tentang gametogenesis ya. Gametogenesis ini adalah proses terbentuknya gamet atau sel kelamin, baik gamet jantan maupun gamet betina. Contoh dari gametogenesis ini ada dua ya, yaitu spermatogenesis dan oogenesis. Langsung saja kita bahas perbedaannya. Yang pertama, spermatogenesis artinya adalah pembentukan sel sperma atau spermatozoa pada pria. Sedangkan oogenesis ini adalah proses pembentukan sel telur atau ovum pada wanita. Nah, kalau spermatogenesis tempat terjadinya pada testis pria, sedangkan oogenesis terjadi pada indung telur atau ovarium wanita. Spermatogenesis melalui 3 tahapan, yaitu spermatositogenesis, spermatidogenesis, dan spermiogenesis. Sedangkan oogenesis ada 3 fase, yaitu fase folikuler, fase ovulasi, dan fase luteal. Kalau spermatogenesis berlangsung sejak pubertas dan berakhir saat orang tersebut meninggal dunia. Oogenesis awalnya dimulai dari dalam kandungan lalu berlanjut pada masa pubertas hingga menopause. Spermatogenesis akan menghasilkan 4 sel sperma dari 1 sel induk sperma atau spermatogonium. Sedangkan oogenesis hanya menghasilkan 1 sel telur dari 1 sel induk telur atau oogonium. Nah, kalau spermatogenesis pembentukannya berlangsung setiap hari untuk memproduksi jutaan sel sperma. Sedangkan pada oogenesis pembentukan terjadi secara bulanan ya, untuk memproduksi 1 sel telur setiap bulan. Nah, sel sperma berukuran kecil dengan panjang dari kepala hingga ekornya 0,05 mm. Sedangkan sel telur berukuran besar dengan diameter 0,1 mm. Sel sperma bersifat motil atau memiliki kemampuan bergerak untuk membuahi sel telur. Sedangkan sel telur bersifat non-motil atau tidak memiliki kemampuan untuk bergerak. Makanya dia hanya menunggu sperma ya. Nah, sel sperma memiliki 2 kromosom berbeda, yakni kromosom X dan Y. Sedangkan sel telur hanya memiliki kromosom X. Nah, yang pertama kita akan lihat proses dari spermatogenesis. Pada hewan jantan atau manusia lah ya, proses meiosis dan pembentukan sel kelamin jantan dinamakan spermatogenesis. Sel diploid yang akan menjadi sel induk sperma atau spermatogonium menjadi besar sebelum membelah secara meiosis. Sel demikian disebut spermatosit primer. Nah, ini ada proses tumbuh ya dari kromosom diploid menjadi spermatosit primer dengan kromosom tetap diploid. Nah, nanti spermatosit primer ini pada tahap meiosis 1 menjadi 2 spermatosit sekunder. Dia membelah pada meiosis 2 ya. Dan sampai terjadi pembelahan sitoplasma dan terbentuklah spermatosit sekunder. Nah, spermatosit sekunder ini akan mengalami meiosis 2 dan selanjutnya akan menghasilkan 4 sel spermatid namanya. Jadi ini nanti akan ada 4 dan akan terdiferensiasi dan terbentuklah sperma gamet jantan haploid yang sudah matang. Matangnya di epididymis ya. Oke, itu untuk spermatogenesis. Kemudian ada oogenesis. Sedangkan oogenesis ini umumnya ya tahapannya serupa ya dengan spermatogenesis tadi. Jadi sel induk telur atau oogonium itu menjadi besar atau tumbuh ya sebelum membelah secara meiosis. Sel yang menjadi besar ini disebut dengan oosit primer dengan kromosom sama dengan oogonium, yaitu diploid. Akan tetapi dibandingkan spermatogenesis ada 2 perbedaan utama pada oogenesis. Pertama, sel oosit primer jauh lebih besar karena mengandung komponen sitoplasmik lebih banyak. Kedua, 2 oosit sekunder hasil pembelahan meiosis 1 berbeda ukuran dan fungsinya. Salah satu sel oosit sekunder mempunyai ukuran lebih besar. Sel oosit sekunder yang berukuran lebih besar ini akan melakukan meiosis yang kedua yang hanya akan menghasilkan 1 ovum atau sel telur yang sehat dan fungsional. Sedangkan sel oosit sekunder atau badan kutub pertama, badan polar, yang berukuran lebih kecil akan mengalami degenerasi. Sel oosit sekunder lain yang lebih kecil disebut dengan badan kutub atau badan polar. Sel pada badan kutub pertama juga membelah pada meiosis 2, tetapi sel ini yang dihasilkan juga mengalami degenerasi atau mati ya. Dengan demikian, dari total 4 sel haploid, hanya 1 sel haploid saja yang fungsional menjadi sel ovum, sedangkan 3 sel lainnya mengalami degenerasi. Nah, jadi karena
adanya karena ketidakrataan pembagian sitoplasma ini ya, sehingga ada yang tidak sempurna tumbuhnya. Oke, jadi di sini oogenesis hanya menghasilkan satu ovum saja dan 3 selnya itu tidak fungsional atau mengalami degenerasi atau mati. Baik, sekian dulu untuk gametogenesis. Kita akan bahas soalnya ya sekitaran ini aja ya. Baik, dari gambar oogenesis ini bisa kita buat soal. Soal pertama adalah sel yang melakukan pembelahan meiosis adalah, siapa jawabannya? Sesuai dengan tabelnya ya, yaitu oosit primar. Hasil dari meiosis 2. Hasil dari meiosis 2 itu adalah spermatid ya. Nah, ketika spermatid itu dimatangkan maka terbentuklah ovum yang hanya fungsional 1 dan 3-nya mati. Kemudian ada soal lagi nih. Soalnya siapakah yang melakukan pembelahan mitosis? Jawabannya adalah sel induk telur atau oogonium. Kemudian berapa jumlah kromosom dari oosit primar? Diploid ya. Beberapa bagian dari oogenesis yang memiliki kromosom haploid yang mulai dari oosit sekunder sampai ke ovum ya. Oke, jadi ini bisa dibuat lah untuk soal-soalnya. Kalau untuk oogenesis, spermatogenesis ya sekitar itu aja. Jadi mau menanyakan tentang kromosomnya, diploid atau haploidnya, terus siapa yang bermitosis, siapa yang bermeiosis, apa hasilnya. Nah, seperti itu aja. Jadi cara belajar kembali ya. Yang pasti tetap kerjakan dengan baik.